Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Gar Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shoka ni Makikomaritake Dewa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau identitas tak terduga dari Alice itu sudah terungkap. Ya, dia adalah panda smalking yang selalu memberikan pencobaan kepada Kaito. Tapi sekarang ini, Kaito sudah melewati semua pencobaan yang diberikan sama Alice. Maka dari itu, Alice juga memberikan sumpah setianya kepada Kaito. Bahkan Alice juga memerintahkan para anak buahnya untuk membantu penyelidikan mengenai kasus divisi 2 miliknya Lilia. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada cerita dari Alice atau panda smalking sendiri sebelum dan sesudah bertemu dengan Kaito nih. Bisa dibilang panda smalking adalah raja dunia iblis yang paling sayang dengan isekai ini. Dia tidak peduli apakah yang akan menjadi ancaman bagi isekai ini adalah seorang raja, seorang yang suci, dan seorang yang bijaksana. Selama dirinya menganggapmu sebagai seorang yang tidak berguna dalam isekai ini, maka kamu harus hilang dari isekai ini. Yaitu adalah watak keras yang selama ini belum kita ketahui soal panda smalking. Ya, prioritas utama dari panda smalking adalah kedamaian isekainya. Itu bukanlah sebuah kejahatan, tapi sebuah keharusan yang dia lakukan. Karena memang nih, bagi dirinya, Kuro dan semua raja dunia iblis lainnya itu terlalu lembek. Tapi hal sebaliknya juga disampaikan kepada Alice nih. Semua raja dunia iblis termasuk Kuro sendiri menganggap sifat Alice yang overprotective itu adalah sifat yang sangat membosankan. Namun selain watak keras yang tadi, panda smalking sendiri memiliki kelemahan yang tidak terlihat nih. Dia terlalu lembek juga kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya. Contohnya saja kepada Kuro. Diceritakan tepat sebelum pemanggilan pahlawan terjadi, panda smalking atau Shaltir atau Alice ini telah memorgoki Kuro yang sedang mengotak-atik sihir pemanggilan pahlawan dengan sihir miliknya nih. Shaltir berkata, kalau Kuro mengotak-atik lingkaran sihir ini, maka ada kemungkinan pahlawan yang terpanggil dalam isekai ini juga menjadi lebih daripada satu. Alasan Kuro melakukan hal itu adalah karena memang dia ingin memperbanyak kemungkinan pahlawan yang terpanggil dalam isekai ini, agar nantinya mungkin saja salah satu dari para pahlawan itu memenuhi ekspektasi dan sesuatu yang dia harapkan gitu. Ya, selama ini Kuro memiliki keinginan tersembunyi yang katanya hanya bisa dilakukan sama seorang pahlawan dari dunia lain. Tapi setelah beberapa ribu tahun menunggu, Kuro tidak pernah mendapati orang yang bisa memenuhi ekspektasinya. Oleh karena itulah, dia mencoba memanipulasi lingkaran sihir yang ada pada kastil Simfonia ini. Tentu saja hal yang dilakukan sama Kuro merupakan penyimpangan. Tapi di sini Alice tahu betapa putus asanya Kuro untuk menantikan orang yang memenuhi ekspektasinya itu. Alice sendiri telah menganggap Kuro sebagai orang tuanya. Maka dari itulah, Alice membantu Kuro untuk menutupi aksinya ini, sehingga nantinya hanya akan dianggap sebagai kebocoran energi sihir saja. Padahal kita tahu sendiri hal itu disebabkan sama Kuro gitu. Nah, maka dari itu juga orang yang terpanggil dalam isekai ini ada 4 orang termasuk Kaito teman-teman. Setelah pemanggilan pahlawan pertama Hikari, Shallow Vernal itu telah menyeting lingkaran sihir agar hanya memanggil orang dengan umur 17-18 tahun saja, karena memang saat Hikari terpanggil dalam isekai ini, umurnya itu masih 17 tahun teman-teman. Tapi kenapa Kaito yang berumur 21 tahun itu malah terpanggil dalam isekai ini? Setelah diselidiki sama Alice nih, dalam tubuhnya Kaito itu memang terdapat sisa-sisa sihir dari Kuro. Maka dari itulah Alice atau Shaltir ini percaya kalau Kaito adalah orang yang dipilih sama Kuro. Namun di sini Shaltir tetap menguji Kaito dengan beberapa pencobaan nih untuk melihat apakah memang Kaito adalah orang yang tepat untuk memenuhi ekspektasi dari Kuro. Ya, karena memang nih untuk melawan seorang Kuro, maka Kaito itu harus memiliki hati yang teguh, terutama ketika berhadapan dengan para raja dunia iblis lainnya. Maka dari itu, Shaltir selalu memberikan pencobaan kepada Kaito yang berkaitan langsung dengan mereka. Tapi Kaito memang luar biasa. Dia bisa memenuhi ekspektasi dari Shaltir sendiri, di mana dia bisa menarik Isis dari rasa kesepiannya, berhadapan dengan Megiddo, Magnawell, bahkan terakhir hatinya tetap teguh ketika menghadapi pengkhianatan dari Alice. Itulah yang membuat Shaltir jadi senang dan bahkan jatuh cinta kepada Kaito. Ya, panda smalking yang dikenal hanya memperdulikan keselamatan dari dunianya ini telah jatuh cinta kepada Kaito, seorang dari dunia lain. Dia juga tidak menyangka dirinya
yang sudah sangat dewasa ini jatuh cinta kepada seorang makhluk fana. Bahkan ketika Kaito itu pergi mengunjungi dunia iblis ke kediaman Isis saja nih, Alice itu sempat merindukan dirinya. Ya, itulah kisah cinta aneh dari Alice, Shallter, dan Phantasmal King sendiri. Panel cerita pun berpindah ke sore hari nih. Saat itu dalam tokonya, Alice pun sedang menyambut Kuro yang datang nih. Ternyata dari awal Kuro itu udah diberitahu sama Alice soal penyamarannya ini. Di sini dia juga memberitahu Kuro kalau Kaito itu sudah lulus semua pencobaan yang dia berikan. Mendengarkan hal itu, Kuro pun hanya bisa mengangguk nih. Tapi setelah beberapa saat, dia pun tanya kepada Alice apa yang akan Alice lakukan bila dia itu membunuh Kaito. Mendengarkan hal kejam seperti itu, membuat Alice jadi diam juga nih. Setelah beberapa saat, dia pun berkata kalau dia tidak akan melakukan hal yang spesial. Jika Kaito mati di tangan Kuro, maka dia akan menangis, lalu akan meratapinya. Kemudian, dia juga akan melawan Kuro untuk membalas dendam, walaupun tahu akan ikut mati bersama dengan Kaito. Karena nggak mungkin kekuatan Alice itu bisa menandingi Kuro. Tapi itulah yang dia lakukan. Dia tidak akan jatuh cinta kepada Kaito kalau tidak memiliki komitmen untuk mati bersama dengan Kaito. Dia sudah lama hidup dalam dunia ini, jadi tidak akan ada penyesalan bila mana mati bersama orang yang dicintainya. Mendengarkan penjelasan itu, Kuro pun hanya bisa berkata, jadi seperti itu ya. Nah, di sini Alice pun sempat memandang langit juga nih, lalu berkata, mungkin saja dia harus merubah rencananya kali ini. Karena memang identitasnya sebagai Alice itu masih bisa dipertahankan sama Kaito. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di hari itu, Kaito pun diundang sama Alice ke sebuah kedai yakiniku dekat ibu kota nih untuk membicarakan beberapa hal. Tapi bukannya dia yang mentraktir Kaito, justru nih Kaito lah yang mentraktir Alice. Di sini, Alice pun berkata kalau hal itu sudah menjadi tugas bagi Kaito sebagai bosnya. Karena sekarang kan dia sudah bersumpah setia kepada Kaito, maka dari itu dia juga harus memanjakan Alice sebagai anak buahnya. Mendengarkan semua hal itu, Kaito pun hanya bisa mengelus dadanya dan berkata nih, kenapa orang idiot seperti Alice ini bisa menjadi salah satu 6 penguasa dunia iblis ya? Tentu, Alice pun langsung protes dengan sarkasme dari Kaito itu. Karena memang walaupun sikapnya seperti ini, dia juga sudah diakui banyak orang sebagai wujud Phantasmal King. Oh ya, di sela-sela percakapan mereka juga, Kaito itu sempat tanya soal nasib dari Matsunaga Seiji, pahlawan yang dipanggil bersamanya. Karena memang nih sejak pertama kali disummon sampai sekarang ini, Kaito masih belum tahu kabar tentang dirinya. Nah, karena Phantasmal King itu ada di hadapannya, jadi Kaito pun langsung tanya dari orang yang tahu segala informasi tentang dunia ini. Mendengarkan hal itu, Alice pun tersenyum nih lalu berkata, kalau mari kita lihat kabar terbaru tentang kerajaan Symphonia sekarang. Setelah itu dia pun mencetikkan jarinya, lalu muncullah salah satu anak buahnya yang membawakan setumpuk kertas berisi informasi mengenai Symphonia. Ya, Alice memiliki banyak sekali anak buah yang cekatan dan berada di mana-mana, maka dari itu dia bisa mendapatkan banyak informasi dengan sangat mudah dan cepat. Setelah Alice membaca informasi itu, dia pun berkata nih, kalau Matsunaga itu sedang tinggal di dekat kerajaan Alcresia. Karena memang hubungannya dengan kerajaan Symphonia sedikit kurang baik. Katanya dia itu pernah mencoba melamar Lilia, tapi dengan perilaku yang cukup angkuh. Maka dari itu, dia malah berakhir ditampar sama Lilia. Tapi bukannya sedih si Matsunaga itu malah keenakan pas ditampar sama Lilia. Maka dari itu Lilia pun makin jijik sama Matsunaga dan tidak ingin melihatnya lagi. Tentu setelah mendengarkan hal itu, Kaito pun langsung melongo nih dan gak percaya kalau Matsunaga Seiji adalah seorang yang M. Ya, kalian tahu kan maksud dari M itu apa? Panel cerita pun berpindah ke kuil Dewi tertinggi. Saat itu Chronois, Fate, dan Dewi Kehidupan atau yang dikenal sebagai Life sudah berada di sana setelah mereka membantu Lilia untuk menyelamatkan Kaito. Nah, seperti biasanya Chronois itu cukup kesulitan untuk mengajak Fate agar bisa bekerja kembali, apalagi si Life juga ada di sini. Jadi tugas Chronois menjadi tambah berat. Karena memang Dewi Kehidupan yang satu ini malah tidur teman-teman dan tidak mengerjakan tugasnya. Melihat keadaan itu, Chronois pun langsung menghela nafasnya dan berkata kalau mereka itu akan kedatangan Shallow Vernal loh di kerajaan Symphonia beberapa hari lagi. Jadi mereka harus bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan entah kenapa setelah mendengarkan nama dari Shallow Vernal, mata Fate dan Life itu kembali hidup nih. Ya, mereka sangat antusias ketika nama itu terdengar. Di sini Life pun langsung tanya apa alasan Shallow Vernal sampai datang ke kerajaan Symphonia gitu. Mendengarkan hal itu, Chronois pun memegangi kepalanya dan berkata,
kalau dia akan berkencan dengan seseorang. Nah, ketika Cronus mengatakan hal tadi, Fate pun langsung sadar dan berkata apakah dia akan berkencan dengan Kaito. Dengan enggan, Cronus pun mengiyakannya. Tentu fakta itu membuat Life jadi bingung nih. Kenapa Shallow Feral harus turun ke alam manusia dengan alasan seremeh itu? Apakah hal yang dikatakan sama Cronus itu cuma lelucon saja? Mendengarkan hal itu, Cronus pun berkata lagi kalau dia juga ingin kalau hal ini coba dianggap lelucon nih. Tapi nyatanya memang Shallow Feral akan berkencan dengan Kaito. Di sini, Life pun memeringkan kepalanya, lalu bertanya nih apakah Kaito adalah orang yang baru saja mereka tolong. Mendengarkan hal itu, Cronus pun mengiyakannya. Nah, dalam kesempatan itu juga si Fate langsung ngomong nih, kalau Kaito juga adalah calon suaminya loh. Tentu, hal itu kembali mengguncang Life nih. Jadi sebenarnya monster seperti apakah Kaito ini? Bukan hanya kencan dengan Shallow Feral, tapi dia juga calon suami dari Fate gitu. Mendengarkan hal tadi, Cronus pun menghela nafasnya dan berkata kepada Fate nih, kalau memang Fate itu masih belum menyerah ya untuk menjadi istrinya Kaito. Tapi yang jelas, si Kaito adalah orang yang sangat hebat. Selain mendapatkan perhatian dari Shallow Feral, dia juga mendapatkan banyak perhatian dari 6 raja dunia iblis termasuk juga Isis, sang raja kematian. Nah, mendengarkan nama Isis membuat Life jadi sedikit tersentak nih. Karena memang sama seperti Cronus dan Ain yang bermusuhan, si Life dan Isis juga bermusuhan satu sama lain teman-teman. Bahkan lebih parah dari permusuhan Ain dan Cronus. Nah, kalau Cronus dan Ain itu bertengkar, mereka berdua akan selalu berbaikan ketika sudah bertengkar gitu. Tapi hal itu nggak berlaku sama Life dan Isis. Mereka berdua tidak pernah berbaikan satu sama lain karena memang kekuatan keduanya juga bisa dibilang saling bertentangan. Ya, Life adalah perwujudan dari kehidupan itu sendiri, sedangkan Isis adalah perwujudan dari sang kematian gitu. Maka dari itu mereka nggak pernah akur seperti kucing dan anjing. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Di pagi hari itu, Kaito pun terbangun dari tidurnya, lalu mempersiapkan diri nih. Karena memang sebentar lagi dia akan segera berkencan dengan Shiro atau Shallow Feral. Ya, mereka sudah berjanji akan hal ini, apalagi Shiro juga sempat cemburu karena Kaito itu berkencan sama Kuro. Maka dari itulah Shiro langsung menagih jatah kepada Kaito. Namun yang membuatnya terkejut, saat dia membuka jendelanya, dia tuh melihat kalau ada banyak sekali orang yang sudah berkumpul di halaman mansionnya Lilia, termasuk juga Cronus, Fate, dan Life. Ternyata orang-orang yang berkumpul itu adalah bawahan dari ketiga dewi tertinggi itu. Di sini katanya mereka akan menjaga kencan dari Kaito dengan Shiro. Bahkan mereka juga nggak akan membiarkan ada ancaman sedikit pun dalam kencan dari Shiro dan Kaito ini. Mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa senang sekaligus juga ngeri nih. Karena kencannya ini selalu didampingi banyak mata, apalagi yang mendampinginya adalah dewi-dewi tertinggi gitu. Nah, di tengah kesempatan itu juga, Kaito sempat berkenalan dengan Life nih, sang dewi kehidupan. Panel cerita pun berpindah ke sebuah air mancur di tengah ibu kota Symphonia. Saat itu Kaito diberitahu sama Shiro kalau dia itu ingin kencan yang bergaya Jepangan. Maka dari itu dia ingin Kaito datang lebih dulu, dan nantinya Shiro akan menanyakan apakah Kaito sudah menunggunya lama di sini. Ya, sungguh kencan yang cukup unik sih. Bahkan Kaito juga sempat berkata nih kalau ekspresi Shiro juga nggak terlalu mendukung saat menanyakan hal yang tadi. Tapi nampaknya si Shiro itu membaca pikiran dari Kaito. Maka dari itu Shiro pun ingin mengulangi kejadian yang tadi nih, di mana dia itu menyapa Kaito yang sudah datang terlebih dahulu ke air mancur itu. Tapi nampaknya dalam adegan kedua ini Shiro pun berhasil memikat hatinya Kaito. Karena memang kali ini Shiro menggepet tangan Kaito dengan gunungnya. Ditambah lagi pakaian dari Shiro juga terlihat sama seperti cewek Jepang gitu. Tentu Kaito pun merasa sangat nyaman dengan hal itu. Ya maklum, Kaito belum pernah berkencan sama sekali dengan cewek Jepang yang asli gitu. Kaito pun tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, setelah itu Kaito juga sempat tanya, kalau tempat seperti apakah yang ingin Shiro kunjungi saat kencan ini. Bagusnya di sini, Shiro itu nggak bilang terserah kayak cewek pada umumnya. Tapi dia pun langsung menegaskan kalau dia ingin pergi ke pantai. Mendengarkan hal itu, Kaito pun sempat bingung nih, di mana mereka itu bisa menemukan sebuah pantai. Karena memang kerajaan Symphonia adalah kerajaan yang dikelilingi oleh pegunungan. Nah, seakan membaca pikiran Kaito lagi, Shiro pun langsung berkata, kalau Kaito gak usah khawatir, karena dia akan segera membawa mereka ke sebuah pantai. Setelah mengatakan hal tadi, Shiro pun langsung mencetikkan jarinya, lalu tepat di hadapan mereka, sudah terbentang pantai yang luas dan indah. Entah sihir macam apa yang dilakukan sama Shiro, nampaknya dia dan Kaito langsung terteleportasi ke sebuah pantai.
Namun jika diperhatikan lagi, Shiro itu tidak menggunakan sihir teleportasi untuk memindahkan mereka. Ini lebih ke seperti di mana dia menciptakan sebuah pantai baru dan membawa Kaito juga dirinya ke sana gitu. Tanpa disadari juga, baik baju dari Kaito dan Shiro itu sudah langsung berubah jadi baju pantai teman-teman. Nah, nggak terduga banyak sekali hal-hal di luar nalar yang menyelimuti kencan Kaito kali ini. Nah, ditambah lagi di sini Shiro juga berkata, haruskah dirinya melakukan sesuatu yang membuat baju renangnya terbuka di pantai ini atau tidak? Tentu ketika mendengarkan perkataan Sus itu membuat Kaito langsung menghentikan niat dari Shiro. Nah, nggak disangka saat itu juga, Kronos pun datang menyusul mereka nih. Jadi saat Shiro dan Kaito tiba-tiba hilang di dekat air mancur di Symphonia itu, Kronos itu langsung mencari mereka kemana-mana teman-teman. Kronos juga berkata nih kalau memang dia itu telah menyusur banyak sekali pantai di dunia ini untuk mencari Kaito dan Shiro. Nggak disangka dia sangat kelelahan ketika melakukan teleportasi hingga berkali-kali untuk menemukan mereka berdua. Namun di sini juga Shiro nggak membiarkan Kronos istirahat. Dia malah mengganti pakaian Kronos dengan pakaian renang. Lalu dia juga meminta Kronos untuk membuatkannya sebuah rumah pantai dan memasak yakisoba untuk dirinya juga Kaito. Namun nih, karena Kronos itu tidak mengerti tentang rumah pantai dan yakisoba, akhirnya dia pun dibantu sama Kaito juga untuk membuatnya. Nah, di sini ada juga beberapa permainan pantai yang mereka lakukan. Pertama, ada voli pantai, namun sayangnya Shiro itu memukul bolanya terlalu kuat, hingga Kaito itu malah takut sendiri untuk mencoba menahan bola pukulan dari Shiro. Selanjutnya, ada juga permainan membelah buah semangka, tapi gregetnya saat Shiro membelah buah semangka itu memakai tongkat miliknya, laut di sana juga ikut terbelah akibat ayunan tongkatnya. Namun sih, di saat terakhir Kaito itu mendapatkan bonus tidur di pangkuan Shiro nih. Karena memang Shiro itu udah sering lihat Kaito melakukannya dengan Kuro, maka dari itu dia ingin mencobanya juga bersama dengan Kaito. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Yusa Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.